Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Di pembelajaran satu ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS ya di halaman 50 sampai dengan 80. Nah, adik-adik, supaya bisa melihat video Karina dalam kualitas yang terbaik, bisa klik di setelan atau di setting di sini. Pilih kualitas, lalu pilih yang paling tinggi resolusinya ya, supaya kualitasnya bisa lebih baik. Nah, kalau mau lihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas videonya seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Tapi sesuai dengan judulnya ya. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik bisa lihat ada daftarnya. Misalnya adik-adik kan kelas 4 ya, berarti bisa pilih playlist kelas 4, klik biru-birunya di sini. Kita nanti akan masuk di playlist kelas 4. Misalnya nih di sini adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3. Berarti klik di sini putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya. Nah, di sini bisa adik-adik cari. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal pilih mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Di sini di-scroll ke bawah ya, sampai ketemu. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada siapa ya? Edo ya ini ya. Kata Edo itu, mengapa orang harus bekerja ya adik-adik ya? Terus apa sih manfaat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut? Nah, kita lihat di sini adik-adik. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan saat bekerja. Nah, banyak sekali tujuan yang mulia ya ketika kita bekerja atau dari suatu pekerjaan. Nah, pernah nggak adik-adik bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, kita akan belajar hal tersebut ya dari cerita pendek berikut ini. Nah, Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Gerobokan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, kemudian Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan oleh Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Ya, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, bagus banget ya ceritanya adik-adik. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, tokoh-tokohnya ada siapa aja ya? Ada Pak Weli ya. Kemudian juga ada Pak Lurah ya. Kemudian ada juga Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RW dan Ketua RT. Ya, ada juga seluruh warga sekolah ya sebetulnya di sini walaupun tidak disebutkan ya. Kemudian apa yang diharapkan oleh Bapak Weli ya? Nah,
Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional ya adik-adik ya. Kemudian mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Supaya seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai pidato memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya, kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya. Jadi, Pak Weli menyelenggarakan lelang pisang di sekolah ya untuk menggalang dana. Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Nah, kalau Karina contohkan di sini Pak Weli ya, karena tekad serta usahanya untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Ya. Nah, kita lanjut tuliskan pendapatmu. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Nah, tulis di bawah sini ya. Nah, kalau Karina contohkan, saya menyukai cerita di atas karena tekad serta usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Bagian yang paling saya sukai ketika Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Nah, pendapatku tentang cerita tersebut yaitu sebagai guru memang seharusnya mendukung kemajuan muridnya, ya, guru atau kepala sekolah ya atau Kapsek, disingkatnya Kapsek kepala sekolah. Dalam bidang apapun dan sebagai murid kita harus memiliki bakat yang hebat agar bisa membanggakan orang tua dan juga sekolah. Nah, adik-adik tukarlah nanti pekerjaan adik-adik dengan teman sebelah ya. Nah, berikutnya pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, kita lihat di sini ya. Ini ceritanya tentang ayahku seorang nelayan. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Sampan tuh kayak semacam perahu ya, dikali perahu kecil. Ya, jaring tuh yang seperti ini. Ya, ini untuk menjaring ikan atau menangkap ikan. Nah, saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, itu ceritanya ya adik-adik. Yuk kita jawab pertanyaannya. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional ya? Nah, mereka menggunakan sampan dan jaring ya. Apa yang digunakan oleh nelayan modern? Nah, mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Ya, berlayarnya juga di laut lepas ya, bisa lebih jauh dari pesisir pantai dan menangkap ikan dengan jaring, radar, pendeteksi ikan ya. Dan mereka juga menggunakan bom. Ya, tapi yang bom ini tidak disarankan sebetulnya ya adik-adik karena ini tidak menyalahi peraturan ya. Dia menyalahi peraturan. Nah, sekarang tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional, tapi kita menggunakan diagram Venn berikut ini ya, adik-adik. Adik-adik pasti sudah tahu diagram Venn ini untuk kita bisa tahu perbedaan dan persamaan dari sesuatu. Ya, di sini tentang pekerjaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, kita lihat perbedaannya dulu. Nelayan tradisional di sini menggunakan sampan. Terus berikutnya dia hanya di daerah pantai saja, bukan di laut lepas ya. Kemudian menggunakan tenaga angin. Kemudian tanpa radar. Nah, kalau yang nelayan modern, ini dia sudah menggunakan kapal. Ya, kapal, kemudian bisa sampai ke
tengah laut ya, laut, kemudian menggunakan tenaga mesin, kemudian menggunakan radar. Ya, lalu perbedaannya nih kita taruh di tengah. Nah, perbedaannya yang pertama adalah persamaannya ya. Yang pertama sama-sama menangkap ikan. Ya, terus menggunakan jaring ya. Jadi walaupun nelayan modern mereka juga masih menggunakan jaring ya. Lalu sama-sama menghadapi badai dan ombak ya, badai dan ombak. Nah, seperti ini ya. Berikutnya menurutmu apa yang terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern ya. Nah, jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, ini akan mengakibatkan penangkapan ikan yang berlebih. Ya, ikan yang masih kecil pun ikut ditangkap sehingga perkembangan jumlah ikan pun akan terganggu karena yang kecil-kecilnya harusnya nanti jadi besar tapi ikut ikut tertangkap ya. Nah, kemudian selain itu penggunaan peledak dan racun juga dapat merusak ekosistem laut adik-adik. Nah, akibatnya penangkapan ikan yang berlebih dapat mengakibatkan produksi perikanan terus menurun setiap tahunnya. Nah, hilangnya juga beberapa jenis tangkapan dan kondisi terumbu karang yang buruk. Lalu bagaimana sih seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Nah, sebaiknya menangkapnya tidak menggunakan bom, racun ya atau pukat harimau, tetapi hanya menggunakan perangkap ikan yang ramah lingkungan, misalnya tadi jaring ya. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada gambar ya adik-adik ya. Yang ini bom ikan, yang ini pukat harimau ya, yang seperti ini jaring begini. Nah, aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau ya dan bahan peledak. Ya, kemudian pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Ya, jadi saking besarnya, jadi apapun yang ada dia lewati akan tertangkap adik-adik. Nah, bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan juga habitat ikan. Karena bom ya, ini bom berarti bisa menghancurkan sesuatu yang ada di dalam laut adik-adik, yaitu terumbu karang. Bahkan ikan pun mungkin yang tertangkap ya sudah hancur gitu ya. Beberapa yang hancur tidak bisa diambil oleh para nelayan. Lalu, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan. Nah, tidak setuju ya adik-adik. Pukat harimau ini jaringnya sangat besar, jadi semua yang dia lewati tertarik masuk ke dalam perangkap tersebut. Itu ada ikan kecil, lalu ada mungkin biota laut yang seharusnya tidak ditangkap ya, walaupun misalnya sama-sama ikan, tapi mungkin ada yang termasuk ikan langka dan lain sebagainya. Ya, kemudian apakah akibat Nah, kita lihat di sini ya. Nah, lalu kemudian apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah, ini pertanyaan kedua ya. Nah, akibatnya adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan, kemudian penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring, sehingga kelangsungan hidup ikan akan terancam. Nah, berikutnya coba kita lihat di sini adik-adik. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Ya. Nah, coba lihat seperti di sini nih. Kita kan bisa tahu bahwa kadang-kadang ibu masak ikan ya. Nah, sebenarnya hasil tangkapan ikan akan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan adik-adik ya. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan nanti akan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Nah, penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan mencuci ikan hingga bersih. Ya, nah ini siklusnya seperti ini. Mulai dari sini ya. Ini ada penelayan yang menangkap ya, kemudian ini
dikumpulkan ya hasil-hasilnya sesuai dengan jenisnya, mungkin dengan beratnya dan lain-lain. Lalu kemudian dia dilelang ya tadi ya berdasarkan bacaan tadi, kemudian akan dibawa ya untuk didistribusikan. Seperti di sini ini sudah dijual di pasar. Lalu ibu membeli ikan di pasar, lalu dicuci bersih, dimasak, dibumbuin ya, baru bisa tersedia di meja makan kita ya adik-adik seperti ini ya. Nah, dari gambar tersebut diskusikan tentang jenis kegiatan ekonomi, jenis barang yang dijual belikan, dan jenis pekerjaan yang terlibat pada pekerjaan tersebut dan hasil dari setiap pekerjaannya. Nah, kita lihat yang pertama jawabannya, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan, ya. Lalu jenis barangnya adalah ikan. Jenis pekerjaannya ya ada nelayan, pedagang ikan, sama pengangkut barang. Nah, lalu hasil pada setiap pekerjaan, nelayan menghasilkan ikan atau kita bisa klasifikasikan sebagai barang atau benda ya. Lalu pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan berarti dia termasuk jasa. Lalu tukang angkut barang juga dia mendapat upah dari pengangkutannya itu masuk ke jasa dan penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Ini juga jasa ya. Nah, kegiatan jual beli ada yang berupa barang, ada pula jasa ya adik-adik ya. Nah, kita lihat pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Mereka semua menghasilkan barang. Ya, walaupun bukan sesuatu yang dia buat sendiri, tapi contoh misalnya kayak nelayan. Mereka menangkap ikan ya, lalu mengumpulkan. Contoh kemudian peternak, mereka membesarkan sapi, memberi makan, merawat. Nah, tapi yang dihasilkan nanti adalah barang ya. Nah, kemudian jasa ya. Kalau yang jasa ini adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang ya. Misalnya contoh guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi dan supir. Ya, jadi yang mereka hasilkan tidak berwujud, tapi mereka sudah melakukan sesuatu untuk kita. Nah, itu kita sebut dengan jasa. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, kita menjawab, eh, nah di sini sesuai dengan area adik-adik ya. Jadi di sini adik-adik jawab sesuai keadaan sekitar adik-adik ya. Contohnya yang tadi, yang ini ya, karena eh, agak mirip-mirip ya pertanyaannya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!